Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-ghafurur rahim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil waj'alna min ulama'ikal 'abidin al-mukhlisin al-mu'minin al-muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah selalu melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas segala kebaikan-kebaikan kita dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan, terlebih-lebih pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bersolawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih-lebih kepada orang tua kita yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama insya Allah di dalam naungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang adabun naum, adab-adab saat kita tidur. Karena sebelum naik kita telah mengkaji tentang adab-adab saat makan. Karena ning nabinta tolu sayo pe laksanaon sunnah ni nabi, maka sehat badanta sampai matobak. Ima sunnah-sunnah di waktu mangan, sunnah-sunnah di waktu modom,
dohot sunnah-sunnah di waktu kodo hajat. Artinya adab-adab nai. Karena pandokonna bahwasana adabi di atas ilmu. Alak nomor ilmu belum tentu adong adabna. Tapi alak nomor adab pasti mangmar ilmu alak nai. Di mana disebutkan oleh para ulama-ulama kita bahwa orang yang tidur itu adalah akhul maut, saudara kandungnya mati. Dan orang yang bangun daripada tidurnya adalah saudara kandungnya hari berbangkit. Gambaran. Artinya pala modom sada-sada alaki berarti saru pemilik namate. Begitu bangun ya sian modom niai tersonggo dia songo dijua matungkin nai hari berbangkit. Maka akan Nabi menyebutkan seseorang akan dibangkitkan suatu saat pada hari berbangkit sesuai dengan bagaimana dulu ia pada saat mati. Sonjia na jolo parmatinia soni may bangkitkon. Pala na mati ia dompak marbuat na sopade dibangkitkan dengan marbuat na sopade. Pala mati ia dalam keadaan sujud, bangkit musuh tongkin na dalam keadaan sujud. Pala mati dalam keadaan baca Al-Quran, menuntut ilmu, mendengarkan kajian, maka dibangkitkan pun dalam keadaan membaca Al-Quran. Maka naidokon para ulama, suatu saat orang-orang dibangkitkan berbeda-beda kelakuan dohot keadaannya. Adong na marangkak, adong na mosor-mosor, adong na langsung jonjong, adong na sumalumang kuling, harana suniya na jolo matina. Maka napalapor ramu membutuh sunjia ho dibangkitkan pada saat sunji itu dipanggil oleh Allah Ta'ala. Maka usahakan husnul khatimah. Dengan matena so dengan berbangkitnya. Karena disebutkan juga dalam hadis bahwasanya orang-orang yang tidur dengan ilmu dan adab-adabnya itu lebih dicintai oleh Allah, lebih baik di sisi Allah dibanding orang yang sholat tetapi jahil terhadap adab-adabnya. Sumbayang nasada sada modom. Lebih Allah cintai alak modomon karena tahu dengan adab-adab modom. Ibu tu ya ilmuna. Sedangkan alak na sumbayang nangkinan lalai di dalam sumbayang niya. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumiddin yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa adab-adab sebelum tidur, na pertama ning beliau at-taharatu was-siwak, bersuci dan bersiwak. Ya malkon deh, marsuci jolo artinya istinja, palangagit tuay kilala marwudu sa menek-menek na. Git modom madago wudu jolo. Atau harap na. Baru dunggit ipasang ko mana modomon siwak. Naidokon siwakon membersihkan mulut. Sikat gigi isiwak may. On masalah satu sunnah na hampir magosian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bersiwakon. Padahal na to lado dot sorban, dot kain sarung, sikat gigi tanay kamar mandi ito lah. Dohot siwak na gadis nalay di arapi, kayu aroki tola. Dengan apapun alatnya, asal konraya marsiwak, membersihkan mulut niya, karena ia adalah termasuk sunnah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anggoinda baina mabiar nabinta kesulitan umat, na diwajibkon na binta doon na marsiwakon saking porluna. Mang hampir magoy nga arupi gabi na marsiwak. Maka na ita kadang-kadang mengajari anak ta sebelum modom ko ayah marabusok gigi jolo ayah na inda. Makaruna manombo umat na ipe inda. Tiang wanak na angkon. Olo sikat gigi hojo luma niya. Kaya jolo payas ipon mutu kamar mandi baru modom angguita inda. On mada kebanyakan mandokon sayo memperbuat na sangat sotik. Sedangkan contoh na paling degis bagi alak adalah
perbuatan ni baik dipandang kalak tanpa disuruh, maka ia akan mencontoh perbuatan baik. Maka di dalam hal ini disebutkan oleh ulama-ulama fikih bahwa siwak itu hukumnya ada 5. Yang pertama wajib. Kapan saatnya siwak wajib? Ketika dinazarkan. Contoh, naron borngin sumbayang tahajud majolo, marnazarau sekaligus marsiwak. Berarti siwak nai hukumnya jatuh wajib karena dinazarkan. Apa-apa yang dinazarkan jadi wajib hukumnya. Nazari dona wajibi, tapi bene sangkut kon nazaron dot siwaki menjadi wajib. Kayak manunjolo mengaji, sebelum merangkat mengaji marnazar majolo marsiwak. Berarti yang kon dilaku wajib dikerjakan. Apabila ditinggalkan berdosa. Ima siwak wajib hukumna. Yang kedua hukum bersiwak sunnah. Onma hukumna utamana. Kapan sunnah bersiwak? Saat membaca Al-Quran, saat memulai sholat, hendak mau tidur. Nah, kita kaji ima. Sebelum modom siwak jolo. Bopeng aku untuk kamar mandi buat kain sarung me. Bayas. Bismillah. Baru babodom. Nah, termasuk siwak yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga hukum bersiwak makruh. Kapan makruh? Sesudah jam 12 siang bagi orang yang berpuasa sampai berbuka. Anggona puasa doho jam 12 siang sampai terus tu maghrib berbuka nangkon komar sikat gigi be. Na makruh mai. Karena hukum dasarnya na sunnah do denganan matinggal kon. Nah, karena makruh aso saat sedang berpuasa. Yang guna puasa silahkan. Nah, pala di bulan Ramadan indah tulai tamar siwak diginjang ni waktu zuhur. Karena makruh hukumnya. Nah, paupatna khilaful aula. Khilaful aula kurang baik. Ahanedokon kurang baik apabila kita meminjam siwak orang untuk bersiwak. Ngapur lui nangkon. Denganan tinggal kon nangkon komersiwak. Aduh ngisi sugi-sugi ni ba yo pinjam jolo ini murah do lang ay. Olo siloda na bahat. Hukumna khilaful aula kurang baik. Au pindah jawari. Denganan nangkon dapat sunnah nai ampado meminjam siwak niala. Mending dohot ujung lengan baju ni ba lebih bersih ampado siwak niala. Lalu kemudian napalimana hukum bersiwak haram apabila kita bersiwak dengan siwak orang lain tanpa seizinnya. Ai haram me. Ni dei musojiti dibuat marsiwak tiba dosa. Puna ni alak. Nasu diizin konnia, nasu dibinotonia. Ipake mending ulang marsiwak. Jadi naita amal kon siwakon adalah na utamana dihukum naik pada saat sunnah di hal-hal nadenggan membaca kitab siwa sebelum modom siwa sebelum wudu siwa modom siwa pokoknya di hal-hal na kebaikan aso pagogo ipon de palapor doramu sampai matobang les sehat iponon nda habis bahwa marsiwak sunnah ni Nabi. Mana pertama adab-adab sebelum tidur kata Imam Al-Ghazali bersuci dan bersiwak. As-saniyatu adapun yang kedua yanwil qiyam lil ibadah berniat bangun untuk ibadah. Awan pe adab-adab daripada modom. Apalagi modom meba ya Allah ya Tuhanku marnia tau narun bangun untuk ibadah. Bangun naisun dia salat subuh. Ndang kona tahajud. Niat kondo bangun subuh untuk beribadah kepada Allah pada saat kita modom. Ulang asal na modom saja sampai terus bablas subuh na sehingga ngadong ibadah na modom na termasuk modom na lalai bolana. Makana modom ina bahatan hukum na habis asar inda tola momo copat rintik kalakna antara maghrib dot isya inda tola goyak ruani Allah subhanahu wa ta'ala modom antara maghrib dan isya habis subuh
mela raso kini ba. Ulang, batas jolo salose subuh naik, jam itu modon musa itu jam 10. Nah degesi waktu koilulah painte-inte solat zuhur atau setelah solat zuhur. Dua waktu koilulahi. Painte sumbayang, dot salose sumbayang. Aisi mana tagi na modon. Karena bisa membangkitkan semangat untuk bangun di tengah malam. As-salisatu adab sebelum tidur yang ketiga, ayyana mataiban min kulli dzambin, bahwa ia bertaubat kepada Allah dari segala dosa dan memintakan ampun terhadap muslim dan muslimat. Ai adab baik. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ibaca, dipanggil ampun kon ya Allah, ampuni dosaku, dosa ni kedua orang tuangku, dosa ni seluruh muslim muslimat, mukmin dan mukminat. Ipanggil ampun kon aso ngasih binoto ngamut kiba di menyebut niari husnul khatimah. Aso lepas beban jiwa, lepas nayati-ation, mang ipangido ampun kon sude umat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi'atu yang keempat, ayyanama mustaqbilal kiblah, bahwa ia tidur posisi menghadap kiblat. Aintong rap kita boto mai sadeges-degesna. Yang kelima, membersihkan tempat tidur sebelum ia tidur. Irpas konjolo, pala nadong sapu isapuon jolo, pala tangan niba itampar konjolo. Sunnah mahukum nai marpahalo karejo niba. Jadi ulang asal begitu rotu asuri lumpat ba on nasodong don etika adabna. Iapus jolo, ipaias jolo, karena menombo na marpasir do, menombo na dong do kotor na sumawa, sulang marnipi-nipi yang tidak baik. So dapat mimpi-mimpi yang baik dengan kekasih-kekasih Allah. Nah tagian dodai bisa mernipi dot waliullah, bisa mernipi dot para nabi. So dia minta mernipi dot Muhammad anggona kotor doa surni. Bagaimana mungkin bisa bermimpi dengan orang-orang soleh sedangkan tempat tidur tidak suci, tidak bersih, badan tidak bersih. Aon mana menghalangi kita bermimpi dengan orang-orang soleh. As-sadisatu yang keenam, qiraatul ikhlas wal muawwidhatain, membaca surah al-ikhlas dan al-falaq dan surah an-nas, lalu dihapuskan, diusapkan ke seluruh badannya. Onpe kareyoni Nabi don, dibaca Nabi tolukul, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, baru itiupkan Nabi tu tangan ni Nabi, dihapuskan sampai tupat ni Nabi, baru modom. Kemudian as-sabi'atu yang ketujuh, qira'atut tasbih wat tahmid wat takbir wat tahlil, membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Pada umumnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Isi mai tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Lalu kemudian yang kedelapan, wa ayatul kursi, dan membaca ayatul kursi. Karena idokon Abu Hurairah palapurwa dijago oleh Allah subhanahu wa ta'ala di waktu modem, maka ulang tinggalkan membaca ayatul kursi. Dibaca ma awal sampai akhir, sabisa-bisana 3 kali terakhir naik. Wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim, wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim, wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Baru modern kita. Semakin ba'ad doa ni panjat kuntu Allah, semakin afdol dan semakin banyak pahala kita sebelum melaksanakan tidur. Aso haranagit modern ma'aw ya Allah nangkan lalimon ngawingot kobe. Jadi sebelum lalayau mengingat ko, maka uingot jolo para jolo. Isido. Ulang begitu sebelum tidur pe indah ningot Allah, di waktu modon tengah ningot Allah. Lalai artinya dua-duanya. Kemudian napa sembilan na terakhir, ad-du'a bida'watin ma'surah, berdoa dengan doa-doa yang
sudah diajarkan oleh para ulama-ulama kita, termasuk doa pada saat bangun daripada tidur. Begitu ngot membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sa pondok-pondokna alhamdulillah ningkiba waktu ngot modon. Aso masih diberikan Allah umur, bisa bangun untuk beribadah kepada Allah, mencari nafkah, berusaha, berikhtiar, itu semua karena kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita sampai dari umur 60 tahun masih dibangunkan Allah di waktu modom. Isilangan apa bodom kita, isi nama ngoti itai anggo indah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahat dua lakda ngatar bodom ustad ma 2 bulan ini. Nggak bisa modom. Bahat dua poken ngatar bodom ustad ini. Aso Allah indara apa bodom konia. Karena sundia pebain iti papit-pit pemata anggona sui bentuhan do pemodom ngara. Begitu juga bangun anggona sui ngoti ni Allah Ta'ala lupe 10 alak pemang ngoti na marbondang isuping niya ngangoti. Bukti na bulan puaso bahat kalak na ribut ngapur luisi ndaramot aso Allah belum membangunkan. Maka saudarilah segala sesuatu itu adalah perbuatan dohot karejo ni Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semakin merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam model mipe adong ilmu dohot tata carana, apabila kita amalkan insya Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Ormah kajina nadapun isampayon ima di pertemuan tersebut ginon, mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah di kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.